Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sangat senang hari ini karena mempunyai tamu secara virtual dari Wollongong University, Bapak I. Made Andi Arsana. Bapak I. Made Andi Arsana adalah dosen dari UGM, Teknik Geodesi Pak Andi ya. Siap. Ya, Teknik Geodesi. Beliau, cuman riset beliau sangat bertebaran di mana-mana. Kemudian beliau ini sangat pandai menulis, jadi hal-hal yang berbau teknis bisa ditulis di koran, di Jakarta Post, di Kompas dan sebagainya, yang enak dibaca dan perlu, gitu ya. Oh, itu iklan itu kan? Itu iklan. Baik, jadi Pak Andi sekarang sedang PhD di Faculty of Law, University of Wollongong, tentang hukum laut. Ya. Jadi Pak Andi waktu pertama riset itu beliau ini sebenarnya salah satu pengkompor ganyang Malaysia. Gitu ya. Jadi ketika kita punya kasus Ambalat, nah dia risetnya di sana. Sampai sekarang masih menekuni bidang itu, termasuk bagaimana mengamankan zona ekonomi eksklusif laut kita. Ya. Pak Andi sangat aktif di dunia virtual. Jadi untuk mengikuti pemikiran-pemikirannya itu beliau sering memberikan satu advice yang bagus buat halayak umum di Twitternya @madeandi ataupun di Facebook. Ya. Jadi memang dia agak sedikit narsis gitu, tapi memang layak lah untuk itu. Baik, untuk waktu berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Andi Arsana tentang bagaimana sih mencari gap suatu research. Tentunya ini sangat berguna bagi kita semua, baik saya juga saya akan mendapatkan manfaat dari kuliah ini untuk mendapatkan bagaimana sih mempertajam riset kita sehingga riset kita betul-betul punya value ya, sedikit tetapi impact-nya besar. Untuk waktu berikutnya saya persilakan kepada Bapak Andi Arsana. Saya persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Imam atas perkenalannya yang sangat menarik. Kalau dikenalkan begitu, saya seperti melihat orang lain yang diperkenalkan gitu ya, berlebih-lebihkan kayaknya itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya banggakan, ini satu kesempatan yang sangat baiklah buat saya bisa bertemu lewat dunia maya, terutama karena diberi kehormatan untuk berbagi pada Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ada manfaatnya lah gitu, walaupun tidak banyak gitu ya. Jadi saya tidak menjanjikan banyak hal, tetapi semoga kita bisa diskusi yang lebih terbuka ke intinya. Saya mau acknowledge beberapa orang ini. Pertama Pak Imam, terima kasih Pak Imam. Kedua ada Mbak Dangan di belakang, itu senior saya di PSW dulu di Sydney. Jadi saya merasa grogi karena beliau ini tempat saya belajar gitu. Jadi sekarang mendengarkan saya nanti jangan ini Mbak Dana ya. Thank you. Kepada Bapak Ibu, teman-teman yang baru datang, selamat datang. Kalau boleh saya kenalkan sedikit lagi, saya Andi Arsana atau I. Made Andi Arsana. Saya seperti namanya dari Bali. Saya tugasnya di UGM, sekarang sedang sekolah di Australia. Saya boleh lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Oke. Beginilah awal ceritanya Bapak Ibu. Saya bertemu dengan Pak Imam. Jadi yang paling ganteng, paling kiri depan itu itu kira-kira 9 tahun yang lalu. Jadi ternyata Pak Imam tidak banyak berubah, masih tetap muda seperti dulu ya. Kecuali rambutnya. Nah ini kami dulu satu kelas di IAF Jakarta ketika kami mau sama-sama sekolah ke Australia. Tapi beliau S3, saya S2. Jadi disitulah pertemuan saya dengan Pak Imam. Pak Imam di kelas paling pintar kalau urusan komputer, jadi apa-apa kita tanya sama beliau dulu. Dan sampai sekarang kelihatannya seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, terus terang ini sebuah kehormatan teman-teman. Saya ada di sini dan berbicara kepada teman-teman semua. Karena ITS sekarang ini termasuk salah satu institusi paling terkenal di Indonesia.
logonya dijiplak sama perusahaan dari Rusia gitu ya. Jadi saya sedang mikir gimana caranya biar ada perusahaan asing menjiplak logonya UGM nih, biar sama-sama terkenal gitu. Oke, saya lanjutkan. Saya yakin walaupun kita dari teknik, kita belajar bahasa Inggris walaupun mungkin seperti saya juga tidak terlalu banyak. Saya ingin mengutip kalimat yang disampaikan oleh Shakespeare di dalam Romeo and Juliet. Katanya, apalah artinya sebuah nama? Kalau sesuatu itu memang mawar, mau kita sebut dengan apapun tetaplah harum, kata dia ya. Tapi bagi saya nama itu penting Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Teman-teman setuju kalau ini simple present tense ya? Setuju ya? Simple present tense ini bisa menjadi simple present continuous tense, bisa juga jadi simple past tense. Saya baru sadari kalau nama saya itu ternyata termasuk di dalam ini. Jadi memang agak rumit nih kalau kita punya nama itu kalimat lengkap ya Bapak Ibu ya. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objek gitu. Saya syukur ini bisa ngomong dengan teman-teman dari Indonesia. Biasanya kalau saya presentasi di forum internasional, moderatornya bilang, "Ladies and gentlemen, please welcome Aimet Andi Arsana." Dan tentu saja Bapak Ibu saya akan marah gitu ya kan, masa it's not you who made me gitu. Nah, saya punya satu cerita yang saya selalu ceritakan ini ada seorang kawan di Sydney ya, punya anak gitu, anaknya anak kedua laki-laki, sehingga pastilah harus ada kata imade kan, kalau orang Bali kan begitu Pak ya. Dia bilang harus ada imade, harus ada kata Sydney. Tapi kalau imade Sydney kan kurang bagus. Nah, nama kata-kata apa kira-kira yang di tengahnya itu biar jadi manis lah namanya. Saya ditanya, saya punya ide yang brilian ini, ide saya. Ya, tentu saja itu ditolak gitu ya. Jadi nama itu bagi orang Bali ternyata jadi menarik kalau kita sekolah ke luar negeri Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti hati-hati kalau orang Bali mau namain anaknya gitu ya. Oke, saya akan ke satu slide berikutnya. Sebelum saya ngajar atau ngasih seminar, saya selalu mengutip ini. Education's purpose is to replace an empty mind with an open one, katanya. Jadi tujuan utama pendidikan itu, Bapak Ibu, saya kira setuju, bahwa untuk mengganti kepala yang tadinya kosong, diganti dengan kepala yang terbuka. Jadi katanya tujuan pendidikan bukan untuk mengisi kepala yang kosong, gitu ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu yang lebih senior dari saya pasti memahami dengan lebih baik apa yang saya kutip di sini oleh Malcolm Forbes. Jadi intinya kalau teman-teman nanti keluar dari sini merasa wah dapat banyak ilmu gitu berarti saya gagal. Tapi kalau dari sini merasa terbuka, bukan bingung ya maksudnya terbuka gitu ya, berarti kita berhasil. Setuju Bapak Ibu ya? Ya, terima kasih. Kita yang agak serius sekarang. Kita kan berbicara, saya diminta berbicara oleh Pak Imam tentang bagaimana sih menemukan research gap. Nah, kalau kita definisikan research gap itu, pertama, apa yang dimaksud dengan research gap adalah bagian yang belum ada pada literatur saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu membaca literatur, bacaan apapun itu, apa yang belum ada di situ, itu research gap. Sederhananya seperti itu. Kemudian research gap adalah setelah kan itu kita ingin mengimpinya, gitu. Yang pertama adalah yang tidak ada di literatur, kedua setelah yang akan diisi dengan pendekatan penelitian. Dan yang ketiga ini cukup penting, kalau Bapak Ibu belajar sebuah proses akademik, salah satu keluarannya adalah publikasi, betul ya Bapak Ibu ya. Publikasi itu bisa berupa ya tesis mungkin yang paling dekat dengan kita, artikel di konferensi, artikel di jurnal,
Mungkin kalau saya suka nulis di koran juga termasuk salah satu keluarannya. Nah, research gap inilah yang membuat karya kita itu layak dipublikasikan. Jadi kalau kita menulis sesuatu yang tidak baru atau tidak mengisi sebuah gap, maka dia tidak layak dipublikasikan karena berarti orang lain sudah melakukannya, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya ambil dari sebuah kelas penelitian di Michigan State University, itu saya sebutkan sumbernya di bawah itu. Boleh saya lanjutkan ya? Oke, mohon maaf sebelumnya, adakah dari teman-teman ini yang main Twitter? Banyak. Ada yang main Twitter? Ada ya? Maksud saya begini, kalau teman-teman ada yang main Twitter, silahkan main Twitter sekarang. Maksudnya kalau mau bertanya pada saya, dengan mention saya di Twitter, nanti akan saya bahas di belakang. Maksudnya kalau ada pertanyaan on the fly, jangan menunggu, silahkan aja ditanyakan langsung lewat Twitter saya, @madiandi. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Saya ingin memperkenalkan lagi atau mengingatkan teman-teman, Bapak Ibu semua, tentang 3 hal penting di dalam dunia penelitian, yaitu originality, novelty, priority. Originality itu seperti namanya, dia harus orisinal, berarti dia asli karya sendiri, kira-kira begitu kalau saya bahasakan sederhana. Kalau Bapak Ibu lihat ini, masih ingat lambang yang tadi? Jadi lambang perusahaan Rusia ini jelas tidak original gitu ya, karena dia menciplak logonya ETS. Nah, kemudian yang kedua, novelty itu apa? Ya, seperti gambar yang nomor 2 itu, kalau Bapak Ibu bisa bikin hamburger terus ada flash drive-nya, itu hampir pastilah itu novel gitu ya. Tapi intinya adalah sesuatu yang baru, the newness, kebaruan sesuatu itu disebut dengan novelty. Jadi penelitian itu pertama harus original, ide sendiri. Kedua, dia harus baru, mengandung sesuatu yang baru, sekecil apapun itu. Dan yang juga cukup penting adalah siapa yang duluan mempublikasikannya. Mohon maaf, ada yang dari matematika di sini? Ada. Ada ya? Ada di pojok Ya. kanan. Oke, siap. Saya pernah membaca sekilas itu bahwa bagaimana Newton mengklaim bahwa kalkulus itu sebenarnya sudah ditemukan oleh dia gitu ya, kalau tidak salah. Intinya begini yang ingin saya ceritakan, bahwa siapa yang mempublikasikan sesuatu itu lebih dahulu, kadang-kadang dialah yang dianggap menjadi penemu atau pencipta sesuatu, betul ya? Biarpun pada kenyataannya misalnya dia bukanlah orang yang pertama memikirkan itu atau mengerjakan itu, makanya publikasi menjadi penting. Nah, jadi ada 3 hal dalam penelitian ini yang penting: originality, novelty, priority. Keaslian karya, kebaruan karya, dan bagaimana karya itu dipublikasikan lebih dulu dan yang lain sehingga mendapat pengakuan.